Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Maulana Sujana dengan nomor induk mahasiswa 2204086. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang STP dan marketing mix produk ASUS. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Ali Maulana Sujana, Muhammad Fadli Faturrahman, dan Candi Rui Suryawan. Nah, lalu apa itu pengertian dari STP marketing? STP marketing adalah salah satu strategi pemasaran untuk menentukan di area manakah sebuah bisnis akan dioperasikan. Sesuai namanya, strategi ini didasarkan oleh 3 langkah, yaitu mengidentifikasi segmen, menganalisis target pasar, serta menentukan posisi yang tepat untuk menjalankan suatu bisnis. Selain dapat menentukan arah pemasaran bisnis, strategi STP juga bisa menjadi langkah yang tepat untuk membangun brand image serta menentukan marketing plan yang akan dijalankan. Yang pertama kita akan membahas segmentasi dari pasar ASUS. Nah, segmentasi sendiri menurut Kotler adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih homogen, di mana tiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai target pasar untuk dicapai perusahaan dengan strategi bauran pemasarannya. Untuk segmentasi produk ASUS sendiri terdapat 4 segmentasi pasar yang telah digunakan untuk mendorong produk ke masyarakat. Yang pertama ada segmentasi demografis. Segmentasi demografis perusahaan dapat melakukan pendekatan seperti pada tingkat pendidikan, pendapatan, usia, dan pekerjaan. Jika ditinjau berdasarkan gender, salah satu contohnya adalah sebagian besar pembeli wanita memfokuskan penampilan yang stylish dan desain yang portable, yang ringan daripada kinerja komputer seperti pada perangkat lunak dan perangkat keras. Jika ditinjau berdasarkan umur, salah satu contohnya adalah anak-anak remaja yang biasanya menggunakan komputer mereka untuk belajar dan permainan online, sedangkan generasi X menggunakan komputer mereka untuk pekerjaan dan kontak sosial. Yang kedua ada segmentasi geografis. ASUS membagi pasar global menjadi 4 bagian, yaitu pasar Cina, pasar Amerika Utara, pasar Eropa, dan pasar Asia Pasifik, serta Amerika Latin. Dalam 4 bagian ini, pasar Cina memiliki jumlah penduduk yang besar, yang berarti potensi besar untuk pertumbuhan laba. Sebaliknya, untuk pasar Amerika Utara, relatif sulit dimasuki sebab merupakan pasar yang matang dan konsumen yang loyal terhadap merek-merek yang lama seperti Dell dan HP. Secara keseluruhan, ASUS menggabungkan upaya pemasaran untuk negara dan wilayah yang memiliki populasi yang sama dan pola penggunaan produk. Yang terakhir ada segmentasi psikografis. Brand ASUS mengukur aspek kepribadian dan manifestasi konsumen untuk menciptakan barang dan jasa untuk target pasar. Misalnya, iklan produk ASUS di Cina berbeda dengan iklan produk ASUS di Amerika, sebab konsumen di Cina fokus pada kinerja, sedangkan konsumen Amerika fokus pada semangat yang disampaikan produk. Selain itu, sebagian besar konsumen PC di Cina suka membandingkan barang sebelum membelinya, sedangkan konsumen Eropa lebih suka mengejar produk yang berkualitas tinggi dan membuat keputusan dengan cepat. Dalam segmentasi psikografis ini lebih menekankan pada gaya hidup dan minat pelanggan ASUS. Seperti contoh, beberapa anak lebih tertarik memainkan video online di laptop, sedangkan beberapa orang lagi lebih suka menonton film menggunakan laptop. Untuk materi selanjutnya mengenai targeting akan disampaikan oleh teman saya, Padli. Analisis STP yang kedua yaitu analisis targeting. Targeting atau target pasar menurut Kotler dan Armstrong adalah sekelompok pembeli atau buyers yang memiliki kebutuhan atau karakteristik yang sama yang menjadi tujuan dari promosi perusahaan. Berdasarkan analisis segmentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa ASUS berada di segmentasi demografi berdasarkan gender,
usia, dan penghasilan. Asus menetapkan target yang sesuai untuk produk-produknya yang variatif, yaitu adalah anak-anak sekolah, mahasiswa, dan orang dewasa yang bekerja. Nah, kemudian produk Asus juga berada pada segmentasi geografis, di mana beberapa produk Asus ditujukan pada para konsumen secara global dan dikhususkan untuk pasar Cina karena penduduknya yang besar dan mempunyai potensi besar untuk laba. Selain itu, Asus juga berada pada segmentasi berdasarkan psikografis, sehingga target pasar Asus adalah sesuai dengan segmentasi pasar mereka, yaitu untuk orang-orang yang menyukai laptop dengan style modern. Asus juga berada pada segmentasi berdasarkan manfaat, yaitu Asus memilih target pasar berdasarkan manfaat dari produk yang diberikan oleh Asus. Contohnya adalah pada produk Asus seri gaming, yang memiliki spesifikasi khusus sehingga dikhususkan untuk orang yang sering menggunakan laptop untuk keperluan bermain game. Analisis STP yang ketiga yaitu analisis positioning. Positioning menurut Philip Kotler adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen. Kesan dalam hal ini yaitu persepsi atau image positif konsumen terhadap perusahaan maupun produk tersebut, sehingga konsumen akan mengerti dan menghargai apa yang dilakukan perusahaan untuk membedakan diri dengan pesaing lainnya. Kata kunci yang menjadi positioning dari produk Asus adalah inovasi sebuah produk dengan mengikuti produk life cycle atau PLC, yang harus diperbaharui dan disesuaikan dengan selera konsumen yang berubah, berkembang, dan bertumbuh bersama pola-pola perilaku serta tuntutan masyarakat. Untuk mencapai target pelanggan tertentu, merek harus diiklankan, dikemas, dan didistribusikan dengan tepat. Harga mereka juga harus terjangkau oleh pelanggan. Tampilan model-model cantik adalah pendekatan pemasaran yang digunakan oleh Asus Tech Computer Company. Asus mempunyai tagline yaitu In Search of Incredible, yang berarti mencari yang luar biasa.